Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahrul Midan, selamat datang di kelas komunikasi bahasa. Oke, hari ini kita akan berusaha atau mencoba mengenal komponen-komponen komunikasi bahasa. Jadi pertemuan hari ini, insya Allah kita bisa mengetahui macam-macam komponen komunikasi bahasa. Kemudian, kenapa ya kok kita harus belajar dan mengenal lebih dalam komponen komunikasi bahasa? Seperti yang sudah dikatakan di awal, untuk mengetahui komponen komunikasi lebih dalam. Sebelum menjelaskan macam komponen komunikasi, saya memperkenalkan dulu. Nama saya Bahrul Widad, nomor NIM 2022 110013. Dosen pengampu Muhammad Fauzi M. Sox. Saya disuruh membuat PowerPoint dan menjelaskannya untuk memenuhi tugas UAS semester 3 Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Al-Hamidi Banyuanyar. Dan selanjutnya, sebelum menjelaskan komponen komunikasi massa, marilah baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Macam komponen komunikasi diantaranya adalah komunikator. Komunikator adalah pihak yang memulai proses komunikasi. Jenis-jenis komunikator ada dua. Yang pertama komunikator individual atau perseorangan. Yang kedua komunikator yang mewakili lembaga. Yang dimaksud komunikator individual atau perseorangan yaitu komunikator yang bertindak atas nama dirinya sendiri, tidak mewakili orang lain, lembaga, organisasi, atau institusi. Yang kedua yaitu komunikator yang mewakili lembaga. Komunikator yang mewakili lembaga adalah komunikator yang menjalankan fungsinya sebagai wakil atau yang mewakili kelompok orang organisasi komunikasi seperti wartawan, surat kabar, penyiar radio, televisi, pembicara yang mewakili institusinya, pameran film, dan sebagainya. Tidak mewakili orang lain, lembaga, organisasi, atau institusi. Dan diantaranya lagi dalam macam komponen komunikasi yaitu pesan. Pesan adalah informasi yang akan kita kirimkan kepada komunikat atau penerima pesan atau halayak sasaran. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pesan yaitu ada 3. Pertama, kode pesan. Kedua, isi pesan. Ketiga, wujud pesan. Yang dimaksud kode pesan yaitu sekumpulan simbol yang dapat disusun sedemikian rupa sehingga bermakna bagi seseorang. Adapun yang dimaksud isi pesan yaitu bahan atau material yang dipilih sumber untuk menyatakan maksudnya. Dan yang dimaksud wujud pesan yaitu keputusan yang dibuat sumber mengenai cara menyampaikan maksud dalam bentuk pesan. Dan diantaranya lagi macam komponen komunikasi yaitu media. Adapun yang dimaksud media adalah media atau berbagai media yang kita gunakan untuk mengirimkan pesan. Berdasarkan bentuknya, media ada 4 macam. Yang pertama yaitu media cetak, yang kedua yaitu media visual atau media pandang, yang ketiga yaitu media audio, yang keempat yaitu media audio visual. Dan di antara macam komponen komunikasi massa yaitu efek. Efek adalah pengaruh atau dampak yang ditimbulkan komunikasi yang dapat berupa sikap atau tingkah laku komunikat atau penerima pesan. Efek ada 3 dimensi.
yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Yang dimaksud efek kognitif adalah meliputi peningkatan kesadaran, belajar, dan tambahan pengetahuan. Dan yang dimaksud efek afektif adalah berhubungan dengan emosi, perasaan, dan attitude atau sikap. Dan yang dimaksud efek komunikatif adalah berhubungan dengan perilaku dan niat untuk melakukan sesuatu menurut cara tertentu. Di antaranya lagi macam komponen komunikasi adalah komunikan. Yang dimaksud komunikan adalah pihak yang menjadi sasaran penerima pesan dalam proses komunikasi. Jenis-jenis dalam komunikan yaitu ada 3 macam. Yang pertama komunikan personal, yang kedua komunikan kelompok, yang ketiga komunikan komunikasi massa. Baik yang terakhir yaitu simpulan dalam komponen komunikasi massa. Komponen komunikasi bertujuan untuk memahami komunikasi secara komprehensif sehingga dapat mengidentifikasi berbagai hal yang harus ada dan terlibat dalam proses komunikasi. Dengan demikian, pemahaman tentang komponen komunikasi akan memberikan gambaran dalam aktivitas komunikasi yang meliputi unsur baik komunikator, pesan, media, komunikan. Komunikator adalah pihak yang memulai proses komunikasi. Sumber pernyataan umum, pihak yang menyampaikan pesan kepada orang lain. Baik, dengan penjelasan tadi, semoga kita bisa bertambah ilmu kita semua dan diberi kebutuhan dalam mencari ilmu. Demikian saja dari penjelasan saya. Apabila ada kebenaran, itu murni dari Allah, dan apabila ada kesalahan, itu murni dari kebodohan saya. Baik, dengan ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.